Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul The Impact of Information Technology on Productivity and Quality of Life di bab 8 pertemuan 9 pada mata kuliah etika profesi gitu dalam konteks Indonesia The Impact of Information Technology. Materi ini diambil dalam bab 8 dalam buku Ethics in Information Technology karya Google Reynolds yang kemudian kami sesuaikan dengan kondisi di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan bidang teknologi rekayasa internet atau TRI. Oke, sebelum lebih jauh berlanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, perkenalkan dengan saya, Maulana Rizky Ramadhani dengan NPM 24782050. Lalu yang kedua ada teman saya, Muhammad Aldi Prasetyo dengan NPM 24782019. Selanjutnya yang terakhir ada teman saya, Nazif Zihni Gumilang dengan NPM 24782024. Oke, kita akan lanjut ke poin-poin yang pertama. Untuk yang pertama ini poin-poin kita membahas 10 poin gitu ya. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua TI dan produktivitas, yang ketiga telework, yang keempat cloud computing, yang kelima digital di Indonesia, yang keenam ada etika dalam telework, lalu 7 studi kasus lokal, 8 solusi pemerintah, 9 kesehatan digital dan etika sosial, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan refleksi pertanyaan yang akan kami diskusikan pada video kali ini. Oke, saya akan lanjut untuk slide-nya. Kita masuk ke bagian pendahuluan ya. Pada saat ini kami akan menjelaskan terlebih dahulu dua istilah penting yaitu produktivitas digital dan kualitas hidup digital. Yang pertama, produktivitas digital. Secara sederhana, produktivitas digital dapat diartikan sebagai kemampuan individu, organisasi, atau masyarakat untuk menghasilkan lebih banyak output dengan bantuan teknologi informasi. Seperti contohnya, pekerjaan administrasi yang dulu membutuhkan banyak kertas dan waktu lama, kini bisa diselesaikan dengan aplikasi perkantoran online. UMKM yang dulu hanya berjualan di pasar lokal, sekarang dapat memasarkan produknya melalui marketplace dan media sosial. Yang kedua adalah kualitas hidup digital. Kualitas hidup digital tidak hanya berbincang tentang seberapa canggih teknologi yang kita gunakan, tapi sejauh mana teknologi itu mempermudah aktivitas sehari-hari, meningkatkan kenyamanan dan keamanan, serta tidak mengorbankan aspek penting lain seperti kesehatan mental, privasi, dan hubungan sosial. Dalam konteks Indonesia, kedua konsep ini sangat relevan dengan visi transformasi digital Indonesia 2045, di mana Indonesia diarahkan menjadi negara maju berbasis teknologi dengan ekonomi digital yang kuat, pemerintah yang semakin digital, dan masyarakat yang melek teknologi. Tugas presentasi kami ini ya, di balik peluang besar tersebut masih ada berbagai tantangan gitu. Yang pertama itu kesenjangan akses internet antara kota dan desa, masalah literasi digital, isu privasi dan keamanan data, serta tekanan budaya kerja yang semakin selalu online gitu. Jadi kita tuh ditekan untuk selalu online karena perkembangan zaman gitu ya. Selanjutnya untuk melalui presentasi ini kami akan membahas secara bertahap gitu ya, mulai dari TI yang mulai dari poin-poin yang 10 bisa sebutkan gitu. Lalu di sini ada sebuah kutipan ya dari Menkominfo Budi Aristiadi, yaitu pemerintah terus mendorong adaptasi digital menuju Indonesia Emas 2045. Nah, kita perlu peningkatan kecepatan dalam mencetak digital talent gitu. Nah, jadi pada saat ini pendahuluan kami membahas yaitu definisi produktivitas dan kualitas hidup digital. Lalu ada kutipan transformasi dari Menkominfo Budi Aristiadi. Lalu ada data kontribusi ekonomi digital ke PDT BPS atau Kominfo. Saya lanjut untuk slide selanjutnya kami akan bahas TI dan produktivitas gitu. Nah, di dalam slide ini kami akan bahas hubungan antara teknologi informasi dan produktivitas gitu, khususnya di Indonesia. Secara umum, teknologi informasi berperan dalam 3 hal utama gitu ya. Yang pertama itu adalah otomatisasi kerja, efisiensi waktu, dan mengurangi human error gitu. Nah, kalau di dalam slide ini itu ada beberapa poin-poin seperti ringkasan ya, ringkas konsep produktivitas dari bab, lalu contoh Indonesia Cloud IoT digitalisasi meningkatkan efisiensi kerja, lalu untuk contoh cloud lokal di sini menggunakan Telkom Cloud, ID Cloud House, dan Dewa Web. Untuk kaitan dengan program studi kami yaitu TRI, sangat berkesinambungan seperti smart farming, UMKM digital, dan industri 4.0 gitu. Balik lagi ke 3 poin yang saya sebutkan. Pertama, otomatisasi kerja. Yang pertama itu banyak pekerjaan yang dulunya dilakukan secara manual, kini dapat diotomatisasi seperti sistem kasir digital ya. Kalau kita lihat sekarang di beberapa minimarket, swalayan atau warung-warung UMKM ya khususnya ya,
itu sudah menerapkan kasir digital gitu. Jadi dia tidak perlu mencatat secara buku manual gitu. Lalu yang kedua ada sistem absensi online. Kalau kita lihat beberapa sekolah menengah pertama, khususnya SMP, itu sudah menerapkan absensi online menggunakan sistem tab kartu gitu ya, RFID gitu ya. Lalu yang terakhir itu contohnya seperti otomatisasi laporan keuangan dengan aplikasi akuntansi. Nah ini sudah hal yang lagi ya, sudah banyak diketahui oleh orang gitu. Lalu efisiensi waktu gitu ya. Teknologi informasi berperan dalam efisiensi waktu. TI ya, teknologi informasi memungkinkan pekerjaan dilakukan lebih cepat. Misalnya yang pertama pengiriman dokumen cukup lewat email atau cloud gitu. Kalau dulu kita harus mengirim paket, kita harus mengirim dokumen itu secara misalkan kirim paket gitu ya, ke kantor pos, lalu kita mengirim secara manual. Untuk kali ini kita tuh pengiriman dokumen cukup lewat email atau cloud saja gitu. Lalu rapat bisa dilakukan melalui video konferensi tanpa harus hadir secara fisik gitu. Kita bisa menggunakan beberapa aplikasi gitu ya, seperti Zoom, Google Meet, lalu ada Discord gitu ya. Lalu pencarian data tuh cukup melalui sistem database gitu, bukan lagi melalui arsip kertas. Jadi ketika kita membutuhkan suatu data gitu ya, kita tidak perlu membuka laci-laci yang penuh banyak gitu ya, yang bertumpukan. Kita cukup menggunakan kunci saja. Kita menggunakan kata kunci di dalam database, kita searching dan akan memunculkan yang kita cari gitu. Lalu yang terakhir mengurangi human error gitu. Dengan sistem yang terstruktur seperti aplikasi manajemen stok atau sistem informasi rumah sakit, kesalahan pencatatan dapat diminimalkan gitu. Nah ini cukup penting ya, mengurangi human error, karena untuk aplikasi sendiri gitu ya, cukup untuk menangani kesalahan yang kita lakukan gitu ya. Nah, dalam konteks Indonesia, perkembangan ini sangat terasa di berbagai sektor. Yang pertama adalah UMKM Go Digital. Banyak pelaku usaha kecil memanfaatkan marketplace, sosial media, dan sistem pembayaran digital untuk meningkatkan penjualan dan perluasan pasar. Nah, ini contohnya seperti ya UMKM yang di sekitaran Polina gitu ya, di Gang Senin itu sudah banyak menerapkan cashless gitu, karena kan mahasiswa tidak semuanya membawa uang cash gitu ya. Jadi sekarang tuh apa-apa tinggal kris-kris aja gitu ya. Lalu ada di industri 4.0 itu pabrik mulai menerapkan konsep smart factory, sensor IoT dan sistem monitoring berbasis jaringan dan mengoptimalkan proses produksi. Nah, di sini juga di dalam industri mungkin cukup banyak ya mengurangi tenaga kerja gitu ya, PHK, karena udah digantikan oleh alat canggih gitu ya. Lalu di bagian smart farming, di bidang pertanian, sensor IoT itu dapat mendeteksi aplikasi cuaca gitu ya, digunakan untuk membantu petani menentukan pola tanam, irigasi, dan pemupukan yang lebih tepat. Kalau kita lihat untuk contohnya cabai gitu ya, cabai itu kan kita nggak boleh di musim hujan gitu. Nah, petani bisa memanfaatkan sensor IoT dalam aplikasi cuaca gitu ya. Lalu ada e-government, di sini layanan publik seperti pembuatan KTP, pajak, hingga layanan administrasi kampus itu sekarang sudah secara online gitu. Kalau kita lihat di beberapa titik-titik di Bandar Lampung itu sudah mulai banyak pembuatan KTP dan perpanjangan SIM itu sudah secara online, malah ada namanya drive-thru gitu ya. Semua contoh tersebut menunjukkan bahwa teknologi rekayasa internet RI memiliki peran yang sangat penting gitu ya, membangun dan mengelola jaringan dan infrastruktur internet, menyediakan platform digital yang aman dan handal, serta memastikan layanan digital dapat diakses dengan baik oleh masyarakat. Namun di sisi lain, peningkatan produktivitas ini harus diimbangi dengan etika penggunaan teknologi, seperti kejujuran dalam pelaporan digital, tidak menyalahgunakan akses data, dan menjaga keamanan informasi gitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada telework ya. Saya bahas sedikit. Pada saat ini, kita tuh membahas dua hal yang saling berkaitan, yaitu cloud computing dan telework atau kerja jarak jauh. Nah, ini ada hubungannya dengan slide sebelumnya ya. Yang pertama saya akan bahas dulu untuk cloud computing ya. Apa itu cloud computing? Cloud computing adalah penyedia layanan komputasi melalui internet seperti penyimpanan data, server database, jaringan, dan perangkat lunak tanpa harus memiliki perangkat fisik atau server sendiri di lokasi kita. Dengan cloud, kita bisa menyimpan dokumen di cloud storage, menjalankan aplikasi tanpa instalasi di komputer lokal, mengakses data dari mana saja selama terhubung internet. Di Indonesia itu sudah banyak ya, sebutkan di awal ada Telkom Cloud, lalu ada ID Cloud dan Bisnet Geo. Manfaat cloud computing antara lain yang pertama adalah lebih fleksibel, jelas, karena kita bisa mengaksesnya dari mana saja tanpa membawa alat fisiknya gitu. Kalau misalnya kita lupa membawa flash disk ya, artinya kita tidak membawa semua berkas-berkas kita. Kalau contohnya yang saya gunakan adalah Google Drive ya, jadi saya menyimpan semua data-data saya di dalam Google Drive, jadi ketika saya mengaksesnya di mana saja tanpa membawa perangkat, asal saya tahu username password, saya bisa mengakses data-data saya. Lalu yang kedua lebih hemat biaya, jelas, karena kita tidak perlu investasi server ya secara fisik yang mahal.
Lalu skalabilitas tinggi, kapasitas dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai kebutuhan, lalu mendukung kerja jarak jauh karena sumber daya tersedia secara online. Nah, telework atau WFH dan hybrid ya, kita akan bahas lagi nih di telework ya. Selanjutnya adalah telework atau kerja jarak jauh. Telework adalah pola kerja di mana pegawai tidak harus sudah di kantor, tetapi bisa bekerja dari tempat lain seperti rumah atau coworking space dengan bantuan teknologi digital. Kalau kita lihat di Indonesia dulu di tahun 2019 ya sampai 2022 awal, itu ada fenomena namanya COVID-19 yang dimana diharuskan untuk WFH gitu ya, work from home gitu ya. Di Indonesia tren telework semakin kuat setelah pandemi. Nah ini contohnya sangat-sangat kuat ya. ASN itu dengan sistem kerja hybrid, jadi jarak jauh kerjanya hanya dari rumah saja menggunakan internet gitu ya. Lalu startup digital yang menerapkan sistem kerja full remote, lalu pekerja freelance di platform seperti UP Work, Tribulance, dan Fiverr. Beberapa teknologi yang mendukung telework antara lain seperti aplikasi meeting Zoom, aplikasi meeting online ya seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain gitu. Untuk penyimpanan dan kolaborasi kita menggunakan seperti yang umumnya Google Drive atau Cloud Storage, lalu ada sistem manajemen proyek atau LMS, lalu ada VPN untuk akses aman ke jaringan internet gitu. Dampak positif dari telework sendiri yang pertama adalah menghemat waktu dan biaya transport, memberikan fleksibilitas bagi pekerja, memungkinkan perusahaan merekrut talenta dari berbagai daerah tanpa batas lokasi. Namun, di balik itu semua, telework juga menimbulkan tantangan etis dan sosial yang akan kita bahas lebih dalam pada slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya, di sini saya kembalikan ke teman saya untuk Nazif Sihibu Bintang, dipersilakan. Next. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu tentang digital divide atau kesenjangan digital yang merupakan kondisi ketika terjadi perbedaan akses dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi di antara kelompok masyarakat. Kesenjangan ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan internet, tetapi juga mencakup kemampuan menggunakan perangkat digital, kualitas jaringan, serta kesempatan untuk memperoleh manfaat dari teknologi tersebut. Di era digital seperti sekarang, teknologi seharusnya menjadi alat pemerataan. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaatnya secara setara. Di Indonesia, ada salah satu bentuk kesenjangan digital yang paling terlihat adalah perbedaan antara wilayah desa dan kota. Masyarakat di perkotaan umumnya memiliki akses internet yang lebih baik dari sisi kecepatan jaringan, kestabilan koneksi, maupun banyaknya pilihan penyedia layanan. Selain itu, akses terhadap perangkat digital seperti smartphone, laptop, dan komputer juga relatif lebih mudah. Sebaliknya, di wilayah pedesaan, masyarakat masih menghadapi keterbatasan jaringan internet. Bahkan beberapa daerah masih tergolong sebagai wilayah blank spot, di mana sinyal internet sangat lemah atau tidak tersedia sama sekali. Kondisi ini tentu menghambat aktivitas masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi tersebut. Selain perbedaan desa dan kota, kesenjangan digital juga terasa di daerah 3T, yaitu daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Wilayah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa daerah terpencil lainnya masih menghadapi permasalahan serius terkait infrastruktur telekomunikasi. Pembangunan jaringan internet di daerah-daerah tersebut belum merata, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dan mengakses layanan digital yang sudah menjadi hal biasa di kota, seperti pembelajaran daring, perdagangan elektronik, hingga layanan kesehatan berbasis digital. Akibatnya, masyarakat di daerah 3T berisiko semakin tertinggal dibandingkan wilayah lain yang infrastrukturnya lebih maju. Faktor ekonomi juga menjadi penyebab utama terjadinya kesenjangan digital yang terlihat dari perbedaan antara kelompok utama masyarakat miskin dan mampu. Keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas seringkali kesulitan membeli perangkat digital seperti data internet secara rutin. Dampaknya, anak-anak dari keluarga tersebut berpotensi tertinggal dalam pembelajaran, terutama ketika sistem pendidikan memanfaatkan teknologi digital. Akses terhadap informasi, pengetahuan, dan peluang juga menjadi sangat terbatas bagi kelompok masyarakat ini. Dampak lainnya terlihat pada ketidakseimbangan peluang ekonomi. Masyarakat yang memiliki akses internet lebih mudah memanfaatkan peluang bisnis online, pekerjaan jarak jauh, serta memperoleh informasi lowongan kerja. Sementara itu, masyarakat yang tidak terhubung dengan internet cenderung tertinggal dan memiliki pilihan ekonomi yang lebih terbatas. Kondisi ini membuat kesenjangan sosial dan ekonomi semakin sulit untuk dikurangi. Selain itu, rendahnya akses terhadap informasi juga menjadi dampak kesenjangan digital masyarakat.
yang tidak memiliki akses internet berisiko tertinggal dalam memperoleh informasi penting, baik terkait berita, pendidikan, kesehatan, maupun perkembangan teknologi. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat literasi digital dan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami kondisi dan dampak dari kesenjangan digital ini, kita dapat melihat bahwa peran pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam menyediakan infrastruktur, meningkatkan literasi digital, serta memastikan pemerataan akses teknologi. Upaya-upaya inilah yang nantinya akan dibahas lebih lanjut sebagai langkah konkret dalam mengurangi kesenjangan digital di Indonesia. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah etika dalam telework. Telework atau jarak jauh menjadi salah satu dampak nyata dari perkembangan teknologi digital. Sistem kerja ini menawarkan berbagai keuntungan seperti fleksibilitas waktu, efisiensi biaya, serta kemudahan bekerja dari mana saja. Namun, di balik manfaat tersebut, telework juga memunculkan sejumlah permasalahan baru. Apabila tidak diatur dengan baik, pembahasan mengenai etika dalam telework menjadi sangat penting agar teknologi benar-benar mendukung produktivitas tanpa mengorbankan kesejahteraan manusia. Salah satu masalah yang paling sering muncul dalam telework adalah jam kerja yang tidak jelas. Ketika bekerja dari rumah, batas antara waktu kerja dan waktu istirahat menjadi kabur. Banyak pekerja merasa seolah-olah harus siap merespon pesan atau tugas bahkan di luar jam kerja formal. Kondisi ini membuat waktu pribadi terganggu dan dapat menurunkan kualitas hidup. Jika dibiarkan terus-menerus, pola kerja seperti ini berpotensi menimbulkan kelelahan fisik maupun mental. Masalah berikutnya adalah stres dan burnout. Beban kerja yang terasa tidak pernah berhenti, target yang tinggi, serta rutinitas rapat online yang beruntun dapat memicu kelelahan mental atau yang dikenal sebagai digital burnout. Notifikasi pesan kerja yang terus masuk tanpa jeda juga memperparah kondisi ini. Akibatnya, produktivitas justru menurun dan kesehatan mental menjadi terancam. Hal ini menunjukkan bahwa telework tidak selalu berarti kerja yang lebih ringan jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang sehat. Selain itu, aspek privasi kerja juga menjadi perhatian serius dalam sistem telework. Ketika bekerja dari rumah, ruang pribadi seringkali bercampur dengan ruang kerja. Penggunaan perangkat pribadi untuk pekerjaan juga meningkatkan risiko keamanan data, terutama jika tidak dilindungi dengan sistem keamanan yang memadai. Kebocoran data, menyalahgunaan informasi, dan pelanggaran privasi dapat terjadi apabila pekerja tidak memahami pentingnya menjaga keamanan informasi digital. Melihat berbagai permasalahan tersebut, dapat diperlukan etika kerja online yang jelas dan diterapkan secara konsisten. Salah satu prinsip utamanya adalah disiplin waktu. Pekerja yang perlu menjaga komitmen terhadap jam kerja yang telah disepakati, sekaligus menghormati waktu istirahat diri sendiri dan rekan kerja. Etika berikutnya adalah menjaga keamanan data. Dalam lingkungan kerja digital, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk melindungi informasi perusahaan. Penggunaan kata sandi yang kuat, tidak sembarangan membagikan dokumen, serta mematuhi kebijakan keamanan informasi merupakan langkah dasar yang wajib dilakukan. Selain itu, menjaga keseimbangan hidup tidak boleh diabaikan. Produktivitas berarti bekerja tanpa henti, tubuh dan pikiran tetap membutuhkan istirahat, interaksi sosial secara langsung, serta aktivitas di luar layar. Dengan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, seseorang dapat bekerja secara lebih sehat dan berkelanjutan. Sebagai mahasiswa dan calon profesional di bidang teknologi rekayasa internet, kita hanya dituntut untuk memahami bagaimana membangun sistem kerja berbasis teknologi, tetapi juga perlu memiliki kepekaan terhadap dampak teknologi terhadap manusia. Dengan pemahaman etika dalam telework, membantu kita menjadi pengguna dan pengembang teknologi yang bertanggung jawab. Oke, slide selanjutnya. Yang slide selanjutnya ada studi kasus ya, untuk membahas tentang telework dan dampaknya. Mari kita lihat sebuah studi kasus yang banyak terjadi di perusahaan Indonesia. Bayangkan sebuah perusahaan rintisan teknologi yang berkantor di Jakarta. Sebelum pandemi, seluruh karyawan bekerja penuh di kantor dengan jam kerja normal. Namun setelah pandemi, perusahaan memutuskan menerapkan sistem kerja hybrid, yaitu kombinasi antara bekerja dari rumah dan dari kantor. Sistem ini didukung oleh berbagai alat teknologi seperti aplikasi rapat online, platform kolaborasi dokumen, aplikasi manajemen tugas, serta VPN untuk mengakses sistem internal perusahaan. Pada awal penerapan sistem ini, perusahaan merasakan dampak positif dari produktivitas. Dan yang kedua ada tentang kesenjangan internet di daerah 3T, yaitu ada dampak sekolah sulit online, UMKM tidak bisa berkembang, informasi terbatas. Solusinya ada satelit, BTS tambahan, internet gratis di pelatihan digital. Oke, mungkin itu saja untuk presentasi di slide saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk slide berikutnya.
Oke, mungkin saya terlebih dahulu ya untuk menjawab pertanyaan pertama. Di sini kan di dalam PPT ini kan sebentar. Pertanyaan pertama kan, apakah peningkatan produktivitas akibat teknologi benar-benar diikuti oleh meningkatnya kualitas hidup masyarakat Indonesia? Mengapa iya atau tidak gitu ya? Kalau untuk pendapat saya sendiri ini ya, sepertinya kita untuk menjawab pertanyaan ini kita masing-masing terlebih dahulu, nanti baru kita rembukan untuk pertanyaan finalnya gitu ya. Secara umum ya, menurut saya itu iya, tapi tidak merata gitu. Teknologi itu membuat pekerjaan lebih cepat, efisien, dan murah. Contohnya, seperti yang saya sampaikan tadi, UMKM itu bisa menjual produk lewat marketplace, layanan kesehatan lebih mudah lewat telemedis ya, seperti ada Halodoc, seperti itu. Lalu ada informasi dan pendidikan lebih mudah diakses. Namun ya, kualitas hidup tidak otomatis meningkat untuk semua orang karena masih ada kesenjangan akses internet, digital divide, lalu orang yang belum memiliki keterampilan digital, lalu tekanan kerja dan burnout seperti yang tadi disampaikan oleh Najib ya. Lalu ada menurut saya ada daerah 3T tadi ya, yang mungkin masih harus diupayakan untuk agar sama-sama grow up gitu. Jadi teknologi itu meningkatkan produktivitas, iya, tetapi peningkatan kualitas hidup itu tergantung pada akses literasi dan etika penggunaannya itu sih kalau menurut saya. Mungkin dari teman-teman ingin melanjutkan dulu untuk pertanyaan kedua dan ketiga dipersilakan. Nanti baru kita diskusikan hasil finalnya gitu. Cukup. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana peran generasi muda dan mahasiswa IT dalam mengurangi kesenjangan digital divide di Indonesia, khususnya di daerah 3T. Jawabannya secara umum bisa, tetapi tidak merata. Kenapa? Jawabannya dengan mengajar literasi di desa atau di sekolah yang terdampak di daerah 3T. Yang kedua itu membuat aplikasi sederhana untuk UMKM dan petani. Yang ketiga itu membantu instalasi jaringan dan perangkat TI. Yang keempat itu bisa dengan mengadakan pelatihan gratis atau murah. Yang kelima itu dengan membuat konten edukatif di media sosial. Mahasiswa IT itu bisa menjadi agen perubahan digital, bukan hanya pengguna teknologi, tetapi juga penyebar manfaat teknologi ke masyarakat yang tertinggal. Terima kasih, cukup. Oke, mungkin kita sudah di penghujung saya di sini ya. Mungkin saya sedikit menyimpulkan aja untuk dari materi yang telah kita presentasikan gitu ya. Jadi di pertemuan 9 bab ke-8 ini kita tadi kan membahas tentang etika dan produktivitas gitu ya.
Lalu ada beberapa pertanyaan reflektif tadi, cukup menjawab gitu ya. Dari pertama, apakah peningkatan produktivitas? Jelas iya, cuman dari kualitas hidup itu tidak semuanya meningkat gitu ya. Lalu yang kedua tuh bagaimana peran generasi muda mahasiswa IT gitu. Contohnya mahasiswa TRI lah menangani di kesenjangan digital khususnya di 3T gitu ya. Kalau kita lihat sendiri kan di 3T itu kan mengarah ke daerah tertinggal, terdepan dan terluar gitu ya. Ya pertama benar kata teman saya tadi untuk mengajari ya. Boleh juga kita bisa membuat suatu seperti bootcamp gitu ya, kalau sarana pembelajaran gitu untuk mengajari beberapa masyarakat-masyarakat yang di 3T gitu ya. Lalu yang terakhir adalah bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kerja digital dan kesehatan mental ini cukup menjadi perhatian khusus karena kalau kita hanya duduk di depan komputer saja gitu ya, kita tidak ada olahraga, lalu kita burn out, pusing gitu ya, kita stres, kita jadi nggak efektif kerja dari rumah gitu ya, dari kurang fleksibel gitu. Nah mungkin cukup untuk dari saya gitu ya. Mungkin langsung saja kita tutup untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri dan apabila ada salah kata saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.